Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak nikmat, semakin meningkat pula amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Kita sampai di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina. Tujuannya adalah untuk mengambil salah satu dari anggota tubuh sapi betina itu untuk mengungkap di balik pembunuhan yang dilakukan oleh seorang keponakan yang dia menjadi ahli waris dari pamannya yang tidak memiliki keturunan. Pamannya ini adalah orang yang kaya raya, kemudian dia memiliki keponakan dan dialah nanti yang akan menjadi pewaris daripada harta yang dimiliki oleh sang paman tersebut. Tetapi ternyata di tubuh pamannya nggak mati-mati, umurnya panjang, ya. Sehingga kemudian karena nggak sabar, akhirnya dibunuhlah si paman ini. Begitu harus dibunuh, malam-malam jasad si paman ini kemudian diletakkan di rumah salah seorang di kampung tersebut. Sehingga di pagi harinya gegerlah mereka saling tuduh-menuduh, bahkan hampir saja mereka saling membunuh di antara mereka. Sehingga kemudian datanglah seorang arif, seorang yang bijaksana. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kenapa harus terjadi saling tuduh-menuduh sampai terjadinya pembunuhan seperti ini? Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul, ya? Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa, dan oleh Nabi Musa mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya, kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah huswa, itu adalah olok-olokan. Padahal mereka datang untuk meminta petunjuk bahwasanya siapa yang melakukan pembunuhan ini. Ya, ternyata justru disuruh menyembelih seekor sapi. Dan kemudian terjadilah dialog yang sangat luar biasa, di mana kemudian Bani Israil itu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Kemudian dia tanya bagaimana sapinya, bagaimana warnanya dan seterusnya.
sehingga memberatkan dia. Nah ini kalau Nabi Musa hidup di zaman sekarang ya namanya, kan sekarang lagi viral kasus pembunuhan ya, yang melibatkan perwira polisi ya. Kalau hidup Nabi Musa disuruh nyembelih sapi saja ya, pukulkan, yang dibunuh hidup lagi, baru dia tanya ya, siapa kira-kira yang membunuh? Selesai dipermasukkan. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ya, itu di dalam Al-Qur'an ini disampaikan sebabnya dulu. Kenapa harus menyembelih seekor sapi? Tetapi maknanya belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ilmu perfilman ini bergeraknya mundur ya. Bergeraknya mundur. Jadi ditayangkan dulu ada perintah menyembelih seekor sapi. Untuk apa ini? Nah, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ini untuk membuka ya semangat untuk keingintahuan manusia. Kenapa orang Israel tiba-tiba disuruh untuk menyembelih seekor sapi? Ada apa ini? Nah, baru ketika seseorang itu kemudian begitu ingin tahunya, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu alasan kenapa diperintahkan untuk membunuh atau menyembelih seekor sapi tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa il qataltum, dan ketika kamu membunuh nafsan, satu jiwa. Ya, ketika kamu membunuh seseorang, faddara'tum fiha, maka kalian saling tuduh menuduh. Saling tuduh menuduh di dalam pembunuhan itu. Itu tadi karena jasadnya diletakkan di depan rumah seseorang. Wallahu mukhrijun, dan Allah menampakkan, mengeluarkan, menyingkap ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi, dan ingatlah ketika kalian itu membunuh seseorang, ya, kemudian kalian saling tuduh menuduh, kamu yang bunuh, bukan kamu yang bunuh, ya. Terhadap kasus pembunuhan itu, tetapi kemudian Allah menyingkap apa yang telah kalian sembunyikan. Dengan cara apa tadi itu? Yaitu dengan menyembelih seekor sapi. Nah, di sini disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tafsirnya? Wa qulu il qataltum nafsan fatanaza'tum bi sya'niha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, nafsan ini satu jiwa, membunuh seseorang, fatanaza'tum bi sya'niha, maka kalian itu saling berdebat, ya. Tanazuk itu berdebat. Kalian saling berdebat dalam urusan itu. Artinya saling tuduh menuduh tadi itu. Kullun yurfa'u an nafsihi tuhmatul qatli. Ya, di antara mereka itu menolak bahwa dirinya lah yang menjadi pembunuh. Jadi masing-masing mereka menolak dituduh sebagai pembunuh. Ya, di mana-mana seperti itu jemaah tahu. Kalau orang itu habis membunuh melakukan kesalahan, itu jarang sekali mereka itu mengakui kesalahannya. Ya. Kebanyakan orang itu kalau habis melakukan kesalahan, ya sudah, dia menuduh orang lain, ya. Menuduh orang lain supaya orang lain itu merasa terkena tuduhan bersalah. Tetapi hebatnya sahabat Nabi itu tidak demikian. Sahabat Nabi itu kalau mereka melakukan kesalahan, dia datang kepada Rasulullah kemudian mengakui kesalahannya. Nah, ini hebat ini. Ya. Makanya sahabat Nabi itu secara ketauhidan, ya, kemudian akhlak itu luar biasa. Kan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, cerita dia, saya siang-siang waktu puasa ternyata melakukan hubungan suami istri. Loh, itu langsung ngaku, Bang. Padahal kalau nggak ngaku, paling Rasulullah juga nggak tahu kan. Tapi ini hebatnya sahabat, ya. Kenapa? Karena sudah disetir oleh iman tadi itu. Kalau orang itu sudah disetir oleh iman, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mengakui kesalahannya.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika melakukan fahisyah, melakukan suatu perbuatan yang keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah untuk meminta ampunan kepada Allah. Nah, itu bedanya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika selesai melakukan kesalahan, maka beliau ini mengakui kesalahannya kepada Allah. Berbeda dengan iblis yang dia tidak mau mengakui kesalahannya sampai sekarang. Tetapi jawab Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi juga melakukan seperti itu. Ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah mengakui kesalahannya, ya. Bahwasanya Rasulullah, saya ini pernah berbuat zina, ya. Kemudian bayi yang saya kandung ini adalah hasil perbuatan zina. Semua sahabat mengatakan rajam dia, ya, karena hukumannya memang seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Tunggu dulu, biar dia melahirkan anaknya. Setelah melahirkan anaknya, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk rajam dia karena dia sudah melakukan perbuatan zina. Maka oleh Rasulullah tunggu biar dia menyusui anaknya dulu, kasihan anaknya. Siapa yang menyusui? Ini menunjukkan sahabat itu luar biasa, jemaah. Perempuan pun ketika mereka bersalah datang kepada Rasulullah SAW mengakui kesalahannya. Ya. Nah, berbeda dengan orang Bani Israel. Dia mencoba untuk cuci tangan ya, ketika habis melakukan kesalahannya. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna minal qatlil qatil. Maka Allah hendak menyingkap apa yang mereka sembunyikan dari pembunuhan tersebut. Allah mengungkap ya, kejahatan ya, apa yang mereka sembunyikan dari pembunuhan tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ ya, bahwasanya faqulna idribuhu bi ba'dihha, faqulna, maka kami berfirman idribuhu, pukullah mayat tersebut. Ini kembali kepada nafsan tadi yang dibunuh tadi, bi ba'dihha, dengan bagian daripada sapi betina itu. Tidak disebutkan di sini jemaah Allah memang. Nanti di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dipakai memukul itu adalah ekornya ya. Ada yang berpendapat yang dipakai memukul itu adalah lambungnya. Jadi jeroannya diambil dipakai untuk memukul ya. Karena di sini tidak disebutkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqulna udribuhu bi ba'dihha. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu bi ba'dihha, dengan bagian dari kembali kepada baqarah ya, kepada sapi itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati ya, wa yuriikum, dan menunjukkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang berpikir atau menjadi orang yang memahami. Jadi jawab Allah Subhanahu wa taala di sini Allah menghidupkan orang yang mati. Lagi-lagi mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Ya, dulu kan sudah pernah ya, ketika mereka itu diambil sebuah perjanjian di Bukit Tur, ya, kemudian gunung Tur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersumpah akan menerima Taurat, bertobat karena mereka sudah menyembah patung anak sapi 70 jumlahnya, tapi kemudian mereka semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta kepada Nabi Adam supaya kepada Nabi Musa supaya ditunjukkan bagaimana rupa Allah itu. Akhirnya kemudian semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetapi kemudian mereka dibangkitkan satu persatu sehingga mereka melihat bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, di sini juga diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka memukul dengan bagian sapi tersebut kepada tubuh orang yang sudah meninggal dunia itu, maka kadzalika yang demikian itu yuhyillahul mauta. Allah bangkitkan orang yang mati tersebut. Wa yuriikum ayati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian, kepada Bani Israil, ayati, tanda-tanda kekuasaannya bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati sekali. Padahal ini yang menjadi perdebatan manusia. Apakah orang yang sudah mati itu masih bisa dibangkitkan lagi ataukah tidak? Ya, ini yang menjadi perdebatan umat manusia itu sampai hari ini, jemaah rahmati Allah. Ada yang meyakini bahwasanya manusia itu nanti setelah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dia lakukan. Tetapi ada yang meyakini bahwasanya kehidupan itu di dunia saja, tidak ada pembalasan di akhirat. Bahkan ada keyakinan bahwasanya manusia itu kalau mati nanti naik inkarnasi. Dia berubah wujudnya kepada sesuatu yang lain dalam bentuk yang lain. Nah, ini macam-macam. Bahkan kemudian banyak orang yang menyaksikan bagaimana dengan orang yang sudah hancur, ya, tabrakan pesawat, hancur sudah tubuhnya nggak karuan kemana, atau mungkin ada yang tenggelam di lautan yang sudah dimakan ikan mungkin, ya, atau yang sudah sisa tulang belulang saja. Bagaimana hal itu bisa dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada orang yang mati harus dibakar, tinggal abunya saja, ya. Bagaimana Allah akan menghidupkan? Nah, ini menjadi perdebatan manusia, jemaah Allah. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kita lihat tafsirnya bagaimana para ulama menafsirkan daripada ayat ini. Fakulna, maka kami berfirman, idribu al-qatil bijuz'in min hadhil baqarah al-madbuha. Pukullah orang yang meninggal dunia itu. Al-qatil itu adalah orang yang meninggal dunia. Kalau al-qatil qafnya panjang itu pembunuhnya. Jadi kalau bahasa Arab itu kita sudah tahu siapa pembunuhnya dan siapa yang dibunuh. Dari mana? Susunan bahasanya. Al-qatil itu adalah pembunuh, kalau al-qatil adalah orang yang dibunuh. Bijuz'in, dengan bagian min hadhil baqarati al-madbuha, ya, dengan bagian daripada tubuh dari sapi betina yang telah disembelih. Fa innallaha sayab'atsuhu hayyan, maka Allah akan membangkitkan orang ini, ya, dalam keadaan hidup. Wa yukhbirukum an qatilihi, ini qatil, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kamu siapa yang membunuhnya itu. Fadarabu bi ba'diha fahyahu Allah wa akhbarahu bi qatilihi, maka mereka memukulnya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dan Allah memberitahu siapa pembunuhnya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta yaumal qiyamah, demikianlah nanti Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Wa yuriikum ya Bani Israil, dan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israil mu'jizatihi, mujizat Allah, ad-dallata ala kamali qudrati ta'ala, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, likai tatafakkaru, supaya kalian itu berpikir bi uqulikum, dengan akal kalian, fatan tari'u an ma'asi, dan kemudian kalian supaya tidak melakukan kemaksiatan. Jadi tujuannya itu adalah supaya mereka itu mengambil pelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, mengungkap rahasia di balik pembunuhan itu, kejadian pembunuhan itu, hal itu menunjukkan bahwasanya supaya mereka itu menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Pertama, yang kedua, supaya mereka itu tidak lagi melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apapun yang dia lakukan
dalam kehidupan ini, ketika dia mati nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditanyai. Buktinya yaitu tadi, orang yang sudah mati hanya dipukul dengan bagian daripada sapi betina itu, kemudian bangkit dan bisa ditanya, siapa yang bunuh kamu? Ya. Dalam tafsir yang lain itu sempat ditanya seperti itu, jemaah Allah. Siapa yang bunuh kamu? Maka orang ini mengatakan, ya dia, sambil menunjuk keponakannya itu. Sehingga kemudian keponakannya ini tidak diberikan waris. Sebab itulah kemudian ada hukum waris, bahwasanya orang yang membunuh, ya ahli waris yang membunuh itu tidak dapat warisan. Jadi kalau ada anak bunuh ibunya, ya supaya cepat dapat warisan, justru anak ini tidak dapat warisan. Itu hukum dalam Islam itu seperti itu, ya hukum dalam Islam seperti itu. Jadi, misalnya ada anak bunuh ibunya gara-gara ingin dapat warisan, justru anak ini tidak akan dapat warisan. Atau warisan sudah dibagi oleh ibunya atau oleh orang tuanya meninggal dunia, terus kemudian sudah dibagi, dia tidak setuju dengan pembagian itu, akhirnya bunuh saudaranya, ya untuk bisa mendapatkan bagian daripada saudaranya, maka dia juga tidak dapat semuanya. Itu hukumnya. Maka nggak boleh mendapatkan harta warisan dengan cara membunuh. Jadi ini hukumnya berawal dari kejadian yang dialami di zamannya Nabi Musa. Nah, kemudian hukum ini terus berlanjut sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hukum waris seperti itu, jawab tahu. Ya, jadi kalau ada anak atau siapapun ahli waris, suami lah misalnya, ya ingin mendapatkan warisan dari istrinya, kemudian dia bunuh istrinya atau sebaliknya, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang mati ini. Itu memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada Bani Israel di zamannya Nabi Muhammad, bahwasanya dari ayat ini itu mengukuhkan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Gak mungkin kalau bukan utusan Allah bisa menceritakan sedetail ini. Apalagi Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu bukan bangsanya Yahudi. Kalau bangsanya Yahudi, mereka sudah tahu kisah itu turun-temurun. Ya, seperti kita orang Jawa, tahulah kisah-kisah orang Jawa itu turun-temurun. Tapi kalau orang luar Jawa belum tentu tahu kisah orang Jawa, kan gitu ya. Dan Nabi Muhammad ini bukan dari golongan Bani Israel. Kisah ini kan kisahnya Bani Israel. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini bukan golongan Bani Israel. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat Quraisy, di mana masyarakat Quraisy pada saat itu adalah para penyembah berhala, sehingga mereka ini tidak mengenal kisah-kisah para nabi. Ya, mereka tidak mengenal kisah-kisah para nabi karena memang mereka mewarisi pertama milah daripada Ibrahim yang disampaikan kepada Nabi Ismail. Kemudian setelah mereka dalam kurun waktu yang lama, ketika mereka mengamalkan amalan agama Nabi Ibrahim, tetapi kemudian tercampurlah dengan penyembahan-penyembahan kepada berhala, sehingga mereka tidak mengambil sanad keagamaan itu kepada Nabi Isa misalnya, kepada Nabi Musa misalnya. Enggak, mereka langsung kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian itu yang mereka lakukan bertahun-tahun, sampai kemudian mereka terjebak kepada penyembahan kepada berhala musyrikan. Nah, makanya ketika Rasulullah itu menyampaikan kisah ini, itu menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul nabi. Kalau Rasulullah itu misalnya Rasulullah itu dari golongan Bani Israel, itu orang Bani Israel bisa menyangkal, Allah cerita itu kan kamu dapatkan dari nenek-nenek moyang kamu. Nah gitu kan. Itu ceritamu itu bukan firman Allah itu. Ceritamu itu kamu dapatkan dari mbah-mbahmu dulu. Nah itu bisa jadi Pak. Bisa disangkal seperti itu. Itulah hikmahnya kenapa Nabi akhir zaman itu tidak diturunkan dari Bani Israel. Karena kalau
nabi yang terakhir itu dari Bani Israel pasti menyangka cerita Nabi Musa, ya mesti kamu tahu, kamu sudah diceritakan oleh nenek moyangmu, karena ini cerita sudah turun temurun, gitu kan? Tapi ketika yang menceritakan adalah orang lain dan itu detail sekali ceritanya, maka orangnya harus berpikir ini, siapa orang ini? Di luar kalangan kami, tapi dia bisa bercerita, bisa berkisah sedetil itu, bahkan berkisah terhadap sesuatu yang kami sendiri tidak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan itu. Ini kan seharusnya menjadi pemikiran kan gitu ya. Kalau orang cerdas itu harusnya dia berpikir, berarti orang ini betul-betul utusan Allah, nggak mungkin dia dapat cerita seperti itu, sedetil itu, selengkap itu ya bagi orang yang di luar Bani Israel. Kan kita ketahui bersama jemaah Allah bahwa agama yang dibawa oleh para nabi itu semuanya hanya untuk kalangan mereka sendiri, ya, sehingga agama itu tertutup hanya untuk Bani Israel. Makanya kisah-kisah Nabi Musa, kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Nabi Yahya, itu yang tahu ya golongan Bani Israel saja pada saat itu, tidak diketahui oleh orang lain. Tapi ini ada orang lain yang bisa cerita, ya, sampai kepada kakek buyut mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan rentetan peristiwa yang sedemikian detailnya. Nah, itu harusnya kalau orang cerdas sudah mikir, orang hebat ini berarti. Ya, kapan dia belajar tentang kisah-kisah seperti ini secara mendetail? Ya, kalau bukan itu semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja lagi-lagi karena kedengkian. Makanya kadang-kadang orang itu kalau dengki itu menolak kebenaran. Ya, kalau hati itu sudah dengki, sudah gak suka dengan orang lain, walaupun orang lain itu berkata benar, pasti akan ditolak. Ya, yang dilakukan oleh Bani Israel itu kan gitu. Dia dengki. Kenapa dia dengki? Karena yang dia harapkan Nabi akhir zaman itu adalah dari Bani Israel, ternyata justru dari Bani Ismail, yang mereka tidak menginginkan hal itu. Ya. Nah, tujuannya yang kedua adalah supaya mereka tidak lagi melakukan kemaksiatan. Begitu banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Sudah seringkali ditunjukkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali, ya. Kalau kita baca dari awal dulu, Pak, sudah berapa banyak, ya, mukjizat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah kepada mereka, ya, kepada Bani Israel. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bertobat, menyembah sebentar saja, kufur lagi, ya. Kemudian setelah diingatkan tobat, kufur lagi. Ya gitulah modelnya orang Bani Israel. Ya. Nah, mereka itu sudah diberitahu, ya, dengan segala macam mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya supaya mereka itu berpikir, menggunakan akal mereka. Cobalah kamu berpikir, ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini, Allah memberikan pertolongan, Allah menunjukkan mujizat yang luar biasa. Tetapi kemudian mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjadi orang-orang yang menantang Allah Azza wa Jalla. Orang pada zaman hari ini saja, Pak, kalau kita lihat, ya, orang itu melihat ada seseorang yang bisa membakar tisu yang tidak disentuh, katanya bisa terbakar pure. Itu tasbihnya bisa dijual sampai 5 juta. Dan itu orang bisa percaya gitu. Padahal itu cuma trik, ya kan? Akhirnya dibongkar, kan? Lagi rame ini, ya, perdebatan antara dukun versus pesulap, ya. Antara dukun versus pesulap. Ada dukun terkenal katanya, ya, yang bisa ngambil senjata, yang bisa ngobatin orang dari jarak jauh, ya, memindahkan penyakit orang ke dalam kelapa. Ternyata semua itu trik, loh. Dibongkar sama pesulap, itu kan trik sulap aja, ya, marah-marah lagi. Tapi anehnya ini banyak orang yang datang ke sana yang masih menjadi pengikutnya. Tasbih dijual 5 juta, laku juga, gitu kan. Kemudian minyak dijual cuma 2,5 juta, padahal muridnya bilang itu minyaknya juga beli dari Shopee, ya. Dijual lagi kepada orang yang sakit dengan harga 2,5 juta, ya. Luar biasa ketika dibongkar sekarang ini. Loh, itu aja orang itu bisa percaya, ya.
Jadi Bani Israel melihat betul-betul di depan matanya, bukan hanya sekedar trik ini Pak, tapi betul-betul nyata. Ya, Laut Merah dibelah oleh Nabi Musa, kemudian muncul jalan yang kemudian dilewati. Kalau mau dibongkar triknya sampai hari ini nggak mungkin bisa itu, Pak. Karena bukan trik itu, memang betul-betul mukjizat. Lu itu para Bani Israel itu masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Orang aja hanya melihat orang bisa bengkokkan sendok saja sudah. Luar biasa, dianggap wali lah sekarang ini ya. Gampang sekarang ini orang itu nyebut wali itu. Ya. Gampang sekali orang itu sekarang ini menyebut pokoknya bisa sedikit ya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, wali lah dia. Nah, seperti itu ya, gampang sekali dibodohi gitu. Tapi Bani Israel ini luar biasa. Sudah ditunjukkan orang mati dihidupkan lagi, masih nggak mau percaya. Masya Allah, ini padahal bukan sulap, bukan sihir, mujizat itu. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disifati mereka itu tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian itu menjadi keras setelah kejadian itu. Justru dari kejadian itu hati mereka semakin keras. Harusnya kan semakin lembut ya. Lembut menerima kenyataan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kekuasaan Allah. Orang mati bisa hidup hanya dipukul dengan katakanlah dengan ekornya sapi lah misalnya. Kan tidak ada hubungannya antara ekor sapi dengan menghidupkan orang. Tapi kok bisa hidup? Ya terusnya berpikir gitu. Tapi apa terjadi? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Tetapi hati mereka itu menjadi keras setelah kejadian itu. Bahkan oleh Allah disebutkan fahiya kal hijarati. Ya, hati mereka itu seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Hati mereka itu lebih keras daripada batu. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa inna minal hijarati. Maka sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar. Ada yang bisa memancarkan sungai ya, mengalir anak-anak sungai. Jadi di antara batu-batu itu masih bisa dilewati air Pak, untuk bisa sungai itu masih bisa ngalir di antara batu. Padahal batu itu keras. Ini Allah itu sedang memberikan isyarat ya, atau majas ya. Ini bahasa majas namanya. Jadi Allah menunjukkan batu saja yang keras itu masih bisa, sungai itu masih bisa mengalir di sela-sela batu. Nah ini hatinya orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu. Sampai hidayah saja nggak bisa tembus. Itu loh, menunjukkan luar biasa itu hati yang sudah keras itu kayak gini. Bahkan kemudian Allah SWT mengatakan wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu itu ada yang yashaqqaq itu meletek. Apa meletek itu? Iya, pecah, rengat ya, terbelah ya, pokoknya pecah. Sehingga kemudian fayakhruju minhul ma, sehingga air itu bisa merembes di situ, jadilah mata air. Jadi batu itu masih bisa pecah dan dilewati di sela-selanya itu air gitu. Lo itu hati yang keras seperti itu masih bisa seperti itu, masih bisa dilewati oleh air. Tapi hatinya orang Bani Israel itu betul-betul lebih keras dari batu. Hidayah sedikit pun itu nggak masuk. Padahal mukjizat sudah diperlihatkan ya kan, nikmat sudah dikasih, makanan langsung turun, mana dan salwa sudah diturunkan. Kemudian mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu hidayah tidak satu pun yang bisa tembus ke hati mereka. Berarti kan lebih keras ini ya. Bahkan kemudian Allah menyampaikan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang menggelinding dari jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus mengandung ilmu ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya. Makanya Al-Qur'an itu jamaah rahmati Allah, tidak hanya kisah itu tidak hanya supaya kita tahu kronologi ya, sebuah sejarah, rentetan sebuah sejarah, tidak. Tetapi di dalamnya itu ada pengetahuan, ada hikmah, termasuklah ada ilmu pengetahuan seperti ini, Pak. Ya, ini kan ilmu pengetahuan sebenarnya. Ini masuk kepada apa ya? Ilmu pengetahuan alam ya.
dan seterusnya. Ini sebenarnya mengandung ilmu sebenarnya. Jadi Al-Quran itu di sela-sela kisah itu ada ilmu pengetahuannya, seperti itu. Di samping itu ini mengandung hikmah, menunjukkan kepada kita bahwa batu itu masih bisa pecah dihantam oleh air. Batu itu walaupun keras, tapi air sungai itu masih bisa lewat. Ya. Batu itu walaupun keras, tapi masih bisa jatuh dari atas, karena mereka ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hatinya orang-orang Bani Israil itu, ya, sedikit saja nggak bisa tembus, nggak jatuh juga. Gitu. Batu bisa jatuh, Pak. Ini hati nggak bisa jatuh juga, tetap keras saja. Nggak bisa jatuh itu maksudnya nggak bisa lunak hatinya untuk menerima hidayah dari Allah. Padahal mereka itu sudah diperlihatkan berbagai macam pertolongan dari Allah, mujizat yang tidak mungkinlah manusia itu bisa melakukannya, tapi masih juga tidak mau beriman kepada Allah. Nah, sebenarnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat seperti ini itu memang dulu pernah menimpa kaum Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sekali lagi bahwa Al-Quran ini kan tidak hanya turun di zamannya Nabi Musa, tidak hanya turun di zamannya Nabi Muhammad, tetapi juga Al-Quran ini turun di zaman kita. Maka sejarah sepertinya akan terulang kembali untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan ada orang-orang itu yang sudah diperlihatkan oleh Allah, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah mungkin, kemudian sudah diperlihatkan mujizatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka juga sudah melihat bagaimana Allah mengirimkan bencana alam dan seterusnya, tetapi mereka juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada orang kayak gini, masih ada. Maka jangan sampai diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang seperti Bani Israil yang hatinya itu lebih keras daripada batu. Hati yang sudah lebih keras daripada batu itu disebutkan oleh Allah di awal-awal tadi apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci mati sudah hatinya. Hidayah tidak bisa tembus. Mau dikasih nasihat gak bisa, ditunjukkan mujizat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sakit parah kemudian bisa sembuh, ya. Tapi juga tidak mau beriman. Mungkin dia juga melihat bagaimana Allah menghancurkan gunung yang besar dihancurkan oleh Allah dalam sekejap. Bumi yang tadinya enak-enak saja kemudian diretakkan oleh Allah. Air laut yang tenang-tenang saja kemudian dikirim tsunami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya itu tidak menyebabkan orang itu semakin beriman. Terkadang ketika orang itu mengalami musibah, itu yang dipanggil Allah. Ya, ketika musibah datang, gunung meletus misalnya, itu kalau kita lihat video pasti orang itu meneriakkan Allahu Akbar gitu ya. Tapi setelah gunungnya hampir selesai meletusnya, yang dilakukan apa biasanya? Kemusyrikan datang lagi. Ya, mereka menganggap bahwa si penunggu gunung itu yang marah-marah, maka harus dikasihkan sesajen, carilah kepala anak sapi dan seterusnya. Masya Allah, balik lagi kepada kesyirikan. Hati mereka tidak bisa tertembus kepada hidayah ternyata. Dan itu banyak terjadi yang demikian itu jemaah rahmat Allah. Ada gempa bumi misalnya. Waktu gempa bumi, waktu masih di dalam rumah dia keluar itu meneriakkan Allahu Akbar, astagfirullah gitu ya. Tapi begitu selesai, mulai dia mikir itu, wah ini kayaknya belum masih sesajen ini, sehingga marah-marah penduduk bumi ini ya. Akhirnya dibela apalah, disembelihkan ayam putih mulus misalnya, ya. Kemudian darahnya harus dialirkan ke tanah dan seterusnya. Ini kisah ini saya dapatkan dari teman kami waktu kami masih dulu di pusat kemanusiaan ya. Nah, teman kami itu dikirimlah ke Palu, di Palu. Ya gitu. Begitu bencana, mereka datang ke sana habis dari Lombok kan itu, rentet itu. Ya, mereka baru selesai dari Lombok kemudian berangkat ke Palu. Ya, mereka melihat bagaimana Palu itu diguncang gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, begitu diguncang gempa semuanya teriak Allahu Akbar. Selesai, ya udah kemusyrikan datang lagi. Ya, mereka meyakini itu tadi bahwa kurang memberikan sedekah kepada bumi, sehingga harus ada ayam yang disembelih, kemudian tidak boleh dimakan ayamnya ya. Darahnya itu harus diteteskan ke bumi supaya nggak retak. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala justru dibalik buminya. Apa itu namanya?
kejadian itu ya, namanya itu. Yang buminya sampai dibalik di sana oleh Allah ya. Sehingga kemudian tenggelam itu. Ya. Masya Allah luar biasa. Itu tadi. Kenapa? Karena hati mereka sudah keras, lebih keras daripada batu. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita jemaah rahmat Allah. Boleh jadi ini menimpa Bani Israil zaman dulu. Tapi sejarah seperti ini akan terulang kembali. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang mereka melihat kebenaran, tidak mau menerima, mereka sudah mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tidak bersyukur nikmat itu, justru nikmat-nikmat itu kemudian dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat ini dengan kalimat yang sungguh mengerikan sebenarnya. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah ghafil, lalai amma ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan semuanya. Allah gak lalai sedikit pun. Seberisi dzarrah ya, sekecil apapun yang kita lakukan maka kita akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan balas. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah juga akan membalas. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kita lakukan. Maka mari kita jadikan ya kisah ini menjadi introspeksi pada diri kita jemaah Allah. Betapa banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak mukjizat ya, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang dipertunjukkan kepada kita hari ini. Ya, jangan sampai kemudian hati kita ini tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya fenomena-fenomena itu justru mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya kita jemaah rahmat Allah, maka kita juga harus selamatkan keluarga kita. Karena itu tanggung jawab besar kita. Tanggung jawab besar yang dipikulkan di atas pundak kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanggung jawab yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu harus kita pastikan bahwa diri kita harus selamat dari neraka, begitu pula dengan keluarga kita. Caranya bagaimana? Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlakul karimah yang benar, sehingga insya Allah kita dan keluarga kita nantinya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah Allah tafsir yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.